Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Sekarang mungkin ada di halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanus sholati. Sareng ari pirang-pirang rukun sholat. Eta salah satu aqsamin ayatilu pirang-pirang bagian. Jadi rukun salat itu terbagi menjadi 3 bagian. Al awwalu ari anu ka hijina eta qalbiyun anu bangsa hate wa huwa sareng ari al awal anu kahiji eta an-niyatu niat fakot unggul. Yang pertama, pembagian dari rukun salat itu adalah ada rukun qalbi, rukun yang merupakan yang keluar dari hati. Mana? Yaitu an-niyah, niat. Wa syartuha sareng ari syaratna itu niat eta antakuna yen aya naon niat eta ma'a takbiratil ihrami sarta takbiratul ihram. Syarat niat yang pertama yang wajib kita perhatikan adalah niat itu diucapkan berbarengan dengan kita membacakan takbiratul ihram. Di sini dijelaskan fala taqaddama 'alaiha wala takunu ba'daha. Niat tidak boleh mendahului takbiratul ihram dan juga niat tidak boleh dilakukan setelah kita membacakan takbiratul ihram. Jadi ya harus ada di antara atau di dalam kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Itu niat. Syarat yang pertama. Berarti kalau kita melakukan niat itu, mana niat yang wajib dilakukan di dalam hati ketika melaksanakan sholat fardu, yaitu qasdul fi'li, at-ta'yin, terus al-fardiyah. Kalau 3 hal itu dilakukan sebelum kita membacakan takbir, maka tidak sah niatnya. Atau setelah baca takbir, itu pun juga tidak sah niatnya. Kalau niatnya tidak sah, berarti ya sholatnya juga tidak sah. Yang kedua, wa antakuna fil qiyami. Wa antakuna sareng yen aya naon niat eta fil qiyami dina nalika tatbih. Niat itu dilakukan ketika kita memulai melakukan rukun fi'li yang pertama, yaitu al-qiyam, berdiri. Itu pun juga kalau memang musollinya itu mampu untuk berdiri. Kalau tidak mampu, ya berarti dengan cara yang dia mampu. Mampunya duduk, maka niat pun dilakukan ketika duduk. Mampunya berbaring, maka niat pun juga dilakukan ketika berbaring. Gitu. Atsani ari anu kaduana tina pembagian anu tilu tea gitu. Eta al-qauliyah rukun anu bangsa ucapan. Wahya sareng ari al-qauliyah eta khamsatun aya 5.
takbiratul ihrami kahiji takbiratul ihram awwala sholati dina ngawitan salat wa qiraatul fatihati sareng kadua maca Fatihah fi kulli raqatin dina setiap-tiap rakaat salat wa qiraatut tasyahudi sareng katilu maca tasyahud wassalatu sareng kaopat maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wassalamu sareng kalima maca salam akhiros sholati dina akhirna sholat. Rukun qauliyah itu terbagi menjadi 5 ataupun ada 5 macam yang termasuk rukun qauliyah. Mana saja? Yang pertama takbiratul ihram, yaitu dengan membacakan takbir Allahu Akbar. Gak boleh kita mengganti lafaz Allahu Akbar dengan lafaz selain itu. Ataupun kita mengganti hamzahnya dengan waw, itu pun juga tidak boleh. Wallahu akbar. Wallahu akbar itu tidak diperbolehkan. Atau menambah lafaz-lafaz selain lafaz Allahu akbar. Yang kedua, awal sholat. Jadi takbir itu hanya dilakukan di permulaan sholat. Takbiratul ihram ya, dilakukan di permulaan sholat. Yang kedua, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah yang jumlahnya 7 ayat. Ini halatal qiyam, ketika berdiri. Dan bagi imam, makmum beserta orang yang sholatnya sendiri itu diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah, terkecuali kalau makmumnya makmum yang masbuk, maka tidak pun juga tidak apa-apa, karena makmum masbuk itu bacaan Fatihahnya itu sudah ditanggung oleh imam. Jadi kalau ada seorang makmum pas melihat posisi makmum masbuk, pas melihat posisi imam itu sudah dalam keadaan sujud, maka yang wajib dilakukan adalah ikuti imam sujud. Jangan baca dulu Fatihah ataupun melakukan sunnah yang lain, iftitah, tapi harus langsung ikut sujud. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan 1 rakaat beserta imam. Kalau tidak, misalkan bukannya dia langsung ikut ruku, bukannya dia langsung imam sedang ruku, kita tidak langsung ikut ruku, tapi kita malah baca Al-Fatihah sama surat-surat yang lain, lalu begitu imam berdiri, kita baru ruku, maka tidak dihitung 1 rakaat salat. Jadi begitu imam selesai salam, makmum tersebut itu harus menambah 1 rakaat lagi di dalam salatnya. Yang ketiga adalah membaca sholawat kepada Nabi. Sedikitnya tadi membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang yang ketiga qiraatut tasyahud, membaca tasyahud. Yang kelima membaca sholawat. Yang keempat membaca sholawat kepada Nabi, dan yang kelima membaca salam di akhir sholat. Salah satuha ari anu tilu tina qauliyah eta fil qa'dati al-akhirati aya dina calik anu terakhir. Nah, 3 yang termasuk rukun qauliyah itu dilakukan ketika julusul akhir, duduk terakhir. Mana saja? 1 qiraatut tasyahud, 2 membaca sholawat, yang ketiga
membaca salam. Wa syartu hadhil khamsati sareng ari syaratna ieu anu 5 eta ayus mi'a yen ngupingkeun naon nafsuhu dirina musolli idza lam yakun di mana-mana henteu aya saha musolli eta asoma anu torek wala mani'arihin sareng henteu kacegah ku angin walughatin sareng kasalahan ngupingkeun kitu nya. Wa nahwihima sareng saupamana rih mani'arih sareng laghah. Wa illa sareng lamun henteu asomma oge wala mani'arihin wala ghatin rafa'a maka narikeun saha musolli bihaitsu lauzala kalawan sakira-kira lamun leungit naon as-samamu budeg al-mani'u wal mani'u sareng anu nyegah lasami'a tangtu ngoping saha musolli wa allayan kuso sareng ulah ngurangan saha musolli syai'an kana hiji perkara min tasdidati hatina pirang-pirang tasdidna qauliyah contohnya wa huruf fiha sareng pirang-pirang hurufna qauliyah. Selanjutnya yang harus diperhatikan di dalam melaksanakan rukun-rukun qauliyah ini adalah bacaan-bacaan yang kita baca itu harus didengar oleh kita sendiri ataupun kita mendengar bacaan dari bacaan kita sendiri. Terkecuali kalau bagi orang yang tuli ataupun ada sesuatu hal yang dapat menghalangi pendengaran kita untuk mendengar bacaan kita, maka itu diperbolehkan, tidak menjadi apa-apa. Nah, kalaupun juga musalli itu merupakan orang yang tuli ataupun ada sesuatu hal yang memang dapat menghalangi pendengaran kita, maka rafa' musolli itu harus mengencangkan bacaannya, gitu. Yang selanjutnya wa alla yanqusa musolli tidak boleh mengurangi sesuatu pun dari tasdid dan huruf-huruf yang ada dalam rukun qauliyah, yang mana kalau kita hitung
Tasydid dalam bacaan takbiratul ihram itu ada 1. Dalam bacaan salam itu pun juga ada 1. Lanjut, untuk tasyahud itu tasydidnya ada 16. Untuk sempurnanya itu ada 21. Yang selanjutnya untuk bacaan sholawat itu jumlahnya ada 4, dan untuk bacaan Al-Fatihah itu jumlahnya ada 14. Lalu bagaimana kalau misalkan salah satu tasydid yang ada dalam qauliyah itu kita hilangkan? Lam tasih qiraatuhu, tidak sah bacaannya. Sawaun kana amidan aw nastian, meskipun dia itu dengan cara disengaja ataupun lupa. Lanjut, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan kalau memang dia sadar, maka dia harus memperbaiki bacaannya sampai benar. Diulang lagi, terus diulangi sampai benar bacaannya. Itu pun juga kalau memang dia mampu untuk membenarkannya. Kalaupun tidak mampu karena hal-hal yang memang merupakan satu hal yang diperbolehkan, seperti tidak ada waktu atau tidak sempat waktu untuk belajar, ataupun memang waktu untuk belajar itu belum kesampaian karena dia baru masuk ke dalam agama Islam, ataupun jauh dari orang-orang yang alim, dari ulama, untuk belajar tentang bacaan-bacaan yang harus dibaca di dalam rukun qauliyah dalam sholat. Itu tidak jadi apa-apa, tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya yang harus dijaga di dalam qauliyah itu, rukun qauliyah itu adalah hurufiha, huruf-hurufnya. Yang mana takbir itu jumlahnya ada 8 huruf, salam jumlahnya ada 11 huruf, terus tasyahud itu ada 105 huruf, bacaan sholawat ada 14 huruf, Fatihah ada 141 huruf. Lanjutkan, wa ay yukhrijaha, sareng yen ngaluarkeun saha musolli kana qauliyah min kana huruf min makharijiha tina tempat kaluarna itu huruf, gitu ya. Harus membaca huruf-huruf yang terdapat rukun qauliyah itu sesuai dengan makharijul hurufnya. Falau abdala, kalaulah seseorang itu menggantikan hamzahnya lafadz akbar dengan wawu dorok, maka itu bisa membatalkan sholat. Kalaupun juga kalau memang dia itu seorang yang alim, ya, tahu akan hukumnya, namun dia dengan sengaja mengganti hamzah lafadz Allahu akbar dengan wallahu akbar, maka itu bisa membatalkan sholat. Ataupun mengganti ha dengan ha, atau mengganti setiap huruf yang terdapat qauliyah dengan huruf yang itu tidak diperbolehkan. Tapi mungkin kalau seseorang itu kurang fasihat dalam mengucapkan shad di dalam lafadz ihdinas siratal mustaqim, karena memang di sana ada cara baca yang lain, qiraat pembacaan dalam riwayat itu tidak sama seperti yang selalu kita baca, tentu ada perbedaannya. Ihdinas sirata dibaca dengan sin pun itu juga diperbolehkan. Sirata, lafadz sirata dengan shad yang asalnya itu diganti dengan sin, itu pun juga tidak
membatalkan sholat, karena ada riwayat-riwayat ini membaca dengan huruf sin. Bahkan ada juga yang membacanya dengan ismam khatul harfi, yaitu mencampur adukan ucapan huruf antara sod dengan zai. Ihdinas sirata, tidak terlalu sod dan juga tidak terlalu zai, tapi antara sifat sod dan zai, maka itu diperbolehkan. Ataupun kita menghilangkan satu huruf dari lafaz malik yaumiddin dibaca jadi malik yaumiddin, itu pun juga tidak membatalkan sholat. Selain itu, kalau kita melakukan hal yang dapat membatalkan sholat, menghilangkan huruf-huruf dalam atau mengganti huruf dalam Al-Fatihah selain yang sudah disebutkan, itu batal sholat. Lanjut, wa alla yughayyira sareng ulah ngarubah saha jalma syai'an kana hiji perkara min harokati hatina pirang-pirang harokatna, itu anu 5 qauliyah tadi ya. Taghyiron kalawan barobah, yubtilu anu ngabatalkeun naon perubahan, maknaha kana maknana qauliyah. Seperti halnya kita membaca akbar jadi ikbar, atau akbir gitu ya. Itu pun juga batal salatnya karena merubah makna daripada lafaz akbar itu. Kalau akbar mungkin itu adalah isim tafdhil ya. Kalau ikbar itu termasuk fi'il amar, mungkin if'al. Tentunya maknanya pun juga pasti berbeda. Makanya nggak boleh berubah lafaz akbar, ikbar atau akbir. Atau salam jadi silam, itu pun juga tidak diperbolehkan. Lanjut, wa alla yazida sareng ulah nambahan saha jalma fiha dina qauliyah harfan kana hiji huruf, yubtilu anu ngabatalkeun ya betulu anu batal saha jalma bihi kusabab itu huruf maknaha kana maknana qauliyah anu 5 teh. Yang selanjutnya, tidak diperbolehkan mengganti huruf-huruf yang ada di dalam lafaz-lafaz yang ditentukan di dalam rukun qauliyah. Kalau sampai mengganti bahkan sampai merubah maknanya, maka itu bisa membatalkan sholat gitu ya. Lanjut, wa ayyu wali ya wa ayyu waliya sareng yen nyambungkeun saha jalma baina kalimatiha antara kalimat-kalimatna qauliyah wa ayyuratibaha sareng nartibkeun saha jalma ala nazmihna kana aturanana qauliyah al ma'rufi anu tos dikanyahokeun gitu ya. Yang selanjutnya, tidak boleh ataupun harus menyambungkan antara setiap kalimat yang ada di dalam bacaan-bacaan yang termasuk rukun qauliyah. Jadi tidak boleh memisahkan antara satu bacaan dengan bacaan yang lain. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya
Pemisah itu dikira-kirakan min saktatin tanafus, dari ya kita berdiam ketika bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau lebih dari itu, maka itu tidak diperbolehkan. Lama diam dulu, mulai lagi, maka itu tidak bisa membatalkan sholat. Yang selanjutnya, wa ayyuratibaha ala nadmiha al-ma'ruf. Kita mentertibkan yang bacaan qauliyah yang 5 tadi sesuai dengan aturannya. Tidak boleh misalkan baca Al-Fatihah ketika duduk ataupun membaca tasyahud ketika qiyam, berdiri. Nggak boleh, terkecuali kalau memang sholatnya itu ya dalam satu posisi. Duduk, baca Fatihah sambil duduk, maka boleh. Tasyahud juga sambil duduk, itu pun juga diperbolehkan. Terus kalau sholatnya sambil berdiri tidak bisa bergerak, bahkan duduk terus berdiri saja, maka pun itu diperbolehkan. Fatihah pasti berdiri, baca tasyahud pun juga itu akan pasti berdiri posisinya. Itu karena ya dia tidak bisa duduk. Ats-tsalitsu ari anu katiluna eta al-fi'liyatu rukun anu bangsa padamelan. Wahia ari rukun anu bangsa padamelan eta salasata asyara ayat 13. Mungkin cukupkan sekian dulu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.